2, 1, booster ignition. Di negara kita, produk yang namanya Pop-Tarts mungkin belum sebegitu dikenal, namun di Amerika, Pop-Tarts adalah hidangan wajib tiap rumah selevel dengan bubur ayam atau nasi kuning. Penyajiannya yang sederhana, tinggal buka bungkus dan taruh di mesin toaster saja yang membuatnya jadi favorit para warga. Sejarah kemunculannya terjadi ketika orang Amerika sedang terbiasa dengan sarapan sereal guyur susu. Tahun 60-an itu, kota Battle Creek di Michigan punya dua pabrik raksasa produsen sereal se-Amerika yang saling bersaing ketat, Kellogg's dan Post. Meskipun dipaparkan dengan banyak candaan yang di beberapa bagian jadi terasa lebay karena genrenya yang komedi, film Unfrosted ini sedikit banyak mengungkap sejarah terciptanya Pop-Tarts yang berliku dan ternyata penuh dengan intrik. Tokoh utama dari film ini adalah seseorang yang bernama Bob Cabana, wakil presiden dari perusahaan Kellogg yang sedang dipegang oleh Edsel Kellogg III, pewaris tahta kerajaan bisnis keluarga Kellogg. Bob mengurusi segala hal yang berkenaan dengan bisnis perusahaan, mulai dari pembuatan iklan televisi, promo-promo dengan menggunakan karakter dari produknya, dan juga inovasi dari produk itu sendiri. Zaman tersebut, perusahaan makanan belum punya teknologi untuk menyertakan buah-buahan dalam makanan kemasan. Mereka hanya bisa meniru rupanya saja. Untuk memeriahkan dunia produksi makanan sarapan, Asosiasi Pengusaha Makanan di Amerika menyelenggarakan acara penghargaan yang disebut sebagai Bowl and Spoon Award. Edsel Kellogg sudah hadir di sana dengan rasa pede dan sedikit jumawa, namun ia kemudian jadi ciut ketika melihat kedatangan Marjorie Post, bosnya perusahaan Post. Selain kalah cabi, Edsel memang merasa bahwa Post ini benar-benar saingan berat perusahaannya. Selain dari keduanya, datang pula petinggi dari perusahaan Quaker Oatmeal yang juga sudah eksis meramaikan pasaran sereal di masa itu. Dalam kontes yang banyak diatur oleh perusahaan Kellogg tersebut, perusahaan ini merampok semua jenis penghargaan, mulai dari jenis sarapan terenak, kemasan terbaik, promo terunik, dan lain sebagainya. Melihat kejayaan Kellogg, anak-anak dari Post ternyata malah merespon santai. Mereka hanya ketawa-ketiwi saja, tidak gentar. Bob jadi curiga melihat gelagat tersebut. Jangan-jangan pihak saingan sudah punya kuncian tersendiri untuk menggulingkan mereka. Keesokan harinya, ia datang mengintai ke depan kantor perusahaan saingan itu. Di sana, ia melihat anak-anak yang memburu sesuatu di tempat sampah. Pak tukang sampah kemudian memberitahu bahwa anak-anak itu pada nguber produk jeli sisa produksi. Penasaran, Bob pun menghampiri anak-anak tersebut. Dia melihat mereka ini sedang menikmati colekan crackers pada jeli rasa buah stroberi. Ketika ia ikut mencicipi, Bob jadi emes dengan rasa jeli tersebut. Bob pun segera membawa kabar tersebut kepada Edsel bahwa saingan mereka sudah berhasil membuat pastry yang memiliki rasa buah-buahan. Perusahaan mereka selama itu tidak berarti belum pernah mencobanya, namun mereka selalu mentok dalam eksperimennya. Bob membaca gelagat bahaya. Penemuan baru ini akan sangat merontokkan produk Kellogg. Momen mencekam makin terasa ketika akhirnya kabar inovasi produk baru tersebut mulai ditebar di stasiun TV CBS, channel TV paling besar saat itu. Tim Kellogg langsung mengadakan rapat penting. Info dari Chester Sling, kepala intel perusahaan, bahwa perusahaan Post memang sedang mengembangkan proyek pengemasan rasa buah-buahan tersebut. Cara yang mereka pakai adalah dengan mengambil unsur pektin atau serat larut yang terkandung dalam buah-buahan. Info yang lebih genting lagi, penemuan mereka itu kemungkinan besar adalah hasil dari mencuri riset yang sebelumnya pernah dikembangkan oleh Bob sendiri. Ternyata sudah ada mata-mata yang menyusup pula di pabrik mereka. Kali ini Edsel mulai merasa risau. Dia meminta Bob untuk segera melakukan langkah penyelamatan negara. Bob memberikan usul agar mereka memanggil balik seseorang yang bernama Stan, mantan staf yang selama itu dibenci oleh Edsel. Merasa kali ini nggak punya pilihan, Edsel pun menyingkirkan egonya. Ia menyetujui usulan wakilnya ini.
Bob kemudian datang ke kantor NASA untuk menyambangi orang yang bernama Stan itu. Stan yang dimaksud ini ternyata seorang tante-tante yang bernama lengkap Donna Stankowski. Setelah keluar dari Kellogg, kini ia dipekerjakan oleh NASA untuk membuat inovasi makanan yang portable untuk dibawa ke bulan sebagai asupan gizi para astronot. Kebetulan tahun itu Apollo 11 masih belum mendarat di bulan, jadi proyeknya masih dianggap angan-angan saja. Oleh karenanya, Stan pun masih bisa ditarik balik oleh Bob ketika ia membujuknya. Perusahaan Post sendiri kini sudah siap dengan prototipe produknya. Sejenis pastry yang dilumuri jelly rasa buah yang mana penyajiannya tinggal ceplos saja ke mesin toaster. Meskipun saat itu produknya belum sempurna, namun ketika dimakan mentah pun rasa jelinya benar-benar bisa memanjakan lidah para bocah. Stan pun mulai dibawa balik ke pabrik Kellogg. Bob telah mempersiapkan sebuah ruang kosong yang bisa dipergunakan oleh ahlinya ini untuk membangun sebuah lab pengembangan produk. Ketika mereka bertemu, Edsel memang masih tetap berseteru dengan Stan. Gak cuman urusan kerja, urusan berat badan masing-masing pun sampai dibawa-bawa. Ketiganya kemudian memutuskan untuk masuk ke ruang sarapan. Di sana, mereka menikmati menu sarapan yang selama ini telah dikembangkan oleh Kellogg di Amerika, sereal dengan guyuran susu. Makan dan minum dalam satu suap sekaligus. Di sana, mereka mereview ulang apa yang telah mereka kembangkan selama itu. Stan kemudian mengajukan semua inovasinya yang telah ia bikin untuk NASA, makanan penuh nutrisi yang ia kemas dalam bentuk kemasan. 20 Juli 1963, sebagai bentuk dari perang publikasi terhadap Post, Kellogg memperkenalkan tim tester pilot dari perusahaan mereka yang line up-nya diisi oleh orang-orang ternama dalam berbagai bidang. Tidak hanya dalam bidang makanan saja, namun juga orang dari perusahaan mainan dan seseorang yang bernama Jack LaLanne, ikon fitness yang juga turut diikutsertakan. Di tengah momen tersebut, muncul kemudian beberapa orang yang terlihat sengit memandang Edsel. Edsel kemudian menjelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang dari produsen susu. Orang-orang tersebut mulai meradang mendengar bahwa Kellogg akan membuat produk sarapan yang tidak memerlukan susu. Dulunya memang para peternak ini cuman iseng saja dalam memerah susu, sampai kemudian seorang peternak yang bernama Milky Cosman menumpahkan susu pada piring sereal. Produk susu ini pun berubah wujud jadi bisnis miliaran dan menggiurkan. Mereka yang tadinya cuma peternak manis manja, kini menjadi sindikat pengusaha yang juga tamak akan dolar. Edsel memperingatkan akan bahaya dari para produsen susu itu yang kini bisnisnya sedang dalam posisi terancam. Seminggu kemudian dimulailah proyek lab yang melibatkan para tester pilot tersebut. Meskipun personel tes pilot yang direkrut tidak semuanya pakar makanan, namun Stan yakin mereka akan bisa menemukan ide dari kreativitas orang-orang itu. Manuver Kellogg ini membuat Marjorie Post jadi lumayan kelabakan, terutama karena Kellogg berhasil menggait Jack LaLanne, sang ikon kebugaran yang saat itu lagi happening di negara tersebut. Emak-emak pengusaha yang ambisius ini segera menjawabnya dengan manuver berikut. Marjorie kemudian menginisiasi pertemuan antar 5 perusahaan besar produsen produk sarapan. Di luar Post dan Kellogg ada perusahaan General Mills, Ralston, dan Quaker. Hadir pula di sana Ernie Kibler dari perusahaan snack Kibler sebagai tamu. Dalam pertemuan ini, Marjorie menyatakan akan men-share teknologi pemerasan sari buah-buahannya asalkan mereka selalu bisa mendapatkan posisi depan di semua supermarket penjualan produk. Post juga ingin memonopoli spot iklan di acara kartun pagi di semua stasiun televisi. Post akan memulainya minggu depan di saat mereka mulai meluncing produknya. Hadirnya snack Kibler yang mana produknya itu adalah sebuah biskuit coklat yang ditaburi butiran coklat di atasnya, semacam snack yang sekarang banyak beredar di negara kita, kemudian memunculkan sebuah ide. Untuk mengganjal langkah Post, tim dari Kellogg kemudian terbang ke Puerto Rico, negara produsen tebu terbesar di wilayah sekitar. Di sana, mereka menemui seseorang yang bernama El Sucre, si Raja Gula, produsen gula paling besar di negara itu. Kepada El Sucre, tim Kellogg mengajukan ingin melakukan monopoli terhadap semua produk gula miliknya.
El Sucre tidak keberatan meskipun ia sadar bahwa hal itu akan memadamkan perusahaan Post. Sebagai mania cuan, ia cuma minta bayaran di muka kepada Kellogg. Sebagai perusahaan besar, Kellogg tentunya sanggup untuk menjabani permintaan dari El Sucre. You bought all of it. All of it. Beberapa waktu kemudian mulai terlihat memang bahwa cerobong asap di pabrik Post tidak lagi berasap karena mereka libur produksi. Hal itu pastinya karena mereka tidak memiliki persediaan gula. Perusahaan Post jadi kelimpungan dan sebagai antisipasi mereka mulai mempertimbangkan produk Carsin O Sweet, sebuah pemanis buatan yang lebih manis dari gula aslinya. Marjorie Post tidak mengindahkan efek samping dari produk generik tersebut. Yang penting, untuk sementara, pabriknya bisa terus mengepulkan asap. Peringatan Edsel soal orang dari produsen susu ternyata benar-benar terbukti. Seiring berjalannya waktu, rumah Bob mulai diteror oleh Mike Diamond, orang dari perusahaan susu Friendly Farms. Mike terus memberikan persuasi soal manfaat susu, namun di balik itu, pastinya dia ingin memaksa agar produknya tidak dilupakan oleh produsen sereal. Perusahaan Post terus melaju dan makin puyenglah tim Kellogg untuk menghadangnya. Apalagi karena hasil inovasi dari tes pilot yang gak semua pakar makanan itu tidak membuahkan sesuatu yang signifikan. Yang satu bikin sepeda children friendly, yang satu bikin kostum sauna dari aluminium foil, dan yang satunya cuma bikin 2 lapis pastry untuk membungkus isian jelly seperti sebuah cireng isi. Tim Kellogg hendak menyerah kalah. Namun dari semua sumber yang ada, Bob ternyata malah menemukan sebuah ide. Bob akhirnya mengkombinasi semua ide yang dihasilkan oleh tester pilot yang kemudian membuahkan ide utama. Mereka akan memproduksi lapis pastry tadi yang nantinya akan dibungkus dengan aluminium foil agar produknya tetap awet. Untuk penyajian yang children friendly, produk ini harus bisa disiapkan dalam toaster ketimbang dalam oven. Krisis gula di perusahaan Post terus menghantui. Marjorie akhirnya menemukan cara untuk mendapatkannya. Selain Puerto Rico, Kuba adalah produsen gula selanjutnya yang berada di lokasi terdekat. Namun karena saat itu negara tersebut sedang panas dengan Amerika, tante pengusaha ini memutuskan untuk mencari bantuan. Terbanglah kemudian mereka ke kota Moskow untuk menemui Nikita Khrushchev. Mengingat bahwa negara ini punya pengaruh besar di negara incaran mereka, Marjorie ingin menggunakan pengaruh pimpinan Soviet tersebut agar Kuba mau mengirim gula yang mereka butuhkan. Pihak perusahaan Post menjanjikan akan membuatkan produk khusus bagi anak-anak Soviet, sebuah versi sereal yang akan disukai di negara itu. Di Battle Creek, ancaman tidak berhenti terhadap Bob. Mike Diamond kembali datang dan kali ini ia memaksa Bob untuk datang ke kantor sindikatnya. Dia menyuruh Bob untuk mencium bau susu yang sudah basi selama 5 minggu. Datang ke peternakan Friendly Farm, Bob dipertemukan dengan Harry Friendly, bos besar perusahaan tersebut. Bos besar ini mengingatkan lagi bahwa tanpa susu, maka perusahaan sereal tidak akan pernah bisa sesukses kemarin. Biar Bob nggak pernah lupa dengan mereka, maka dari itu Harry memberikan Bob sebuah siksaan. Bob ia suruh untuk jalan di kandang sapi yang sempit dan ee-nya pada belum disiram. Bob pun mengalami trauma setelahnya. Ia kesulitan untuk mengenyahkan tumpukan tokai sapi yang segunung itu dari dalam benaknya. Intinya dia pun jadi merasa terbebani dengan proyek inovasi makanan sarapan ini yang pada akhirnya membuat pihak tertentu merasa dirugikan. Bob hendak mundur dari proyek itu. Namun di saat itu tiba-tiba datang orang kiriman dari Gedung Putih yang meminta agar mereka segera menghadap ke Oval Office. Presiden Kennedy sudah menunggu kedatangan mereka. 3 orang dari pihak Kellogg ini belum mengerti untuk apa mereka sampai dipanggil oleh AA Presiden. Mereka sendiri memang belum tahu bahwa pabrik tetangga sudah kontak dengan Uni Soviet demi memenangkan persaingan itu. Pak Presiden lewat intelnya sudah pasti mengetahui kabar tersebut. Dia nggak senang jika sebuah produk Amerika bisa beredar karena bantuan komunis yang jelas-jelas musuh besarnya.
Dalam pertemuan itu, Kennedy ingin mengetahui sejauh mana progres Kellogg dalam memenangkan persaingan tersebut. Kellogg kemudian mengemukakan masalahnya dengan sindikat produsen susu. Mereka minta bantuan presiden agar mengendurkan tekanan terhadap pihak mereka. Presiden pun kemudian berjanji akan meminta adiknya, Senator Bobby Kennedy, untuk mengurusi pihak pengancam itu. Mike Diamond yang merasa kecewa karena diredam oleh Senator Bobby suatu waktu akhirnya bertemu dengan Turl Ravenscroft. Turl ini adalah seorang aktor yang merupakan pengisi suara Tony the Tiger, maskot dari Frosted Flakes produksi Kellogg's. Mike mengasut Turl bahwa Kellogg selama itu telah banyak mengeksploitasi mereka dengan bayaran yang gak setimpal, padahal keuntungan mereka sangat besar berkat andil para maskotnya. Turl yang juga sedang kecewa kepada Kellogg's karena merasa andilnya selalu diremehkan, mulai termakan dengan hasutan itu. Mike mendorong Turl untuk menunjukkan posisi mereka di depan Kellogg's. Progres dari bantuan presiden, kabar balasan akhirnya mulai ditebar sama-sama lewat CBS bahwa perusahaan Kellogg's akan muncul dengan produk serupa dengan yang dimiliki oleh Post. Kini persaingan sengit pun makin panas di antara keduanya, sepanas hubungan Amerika dan Kuba gara-gara Uni Soviet. Kondisi mulai kondusif, perusahaan pun melanjutkan eksperimennya dengan formasi lengkap dan akhirnya tiba pada tahap eksperimen terakhir. Hari itu akan dilakukan pengetesan prototipe produk mereka pada mesin toaster. Seolah sebuah misi peluncuran roket menuju bulan, para punggawa Kellogg menunggu dengan harap cemas. Setelah 2 keping pastry itu dimasukkan ke dalam toaster, bahan tersebut ternyata mengembang dengan mulus dan finish dalam tingkat kematangan yang sempurna. Rasanya pun nikmat tiada tara. Tim tester pilot Arhan Stankowski telah berhasil menjalankan misinya. Perkembangan selanjutnya, timbul insiden krisis nuklir ketika pihak Amerika menemukan kapal laut Soviet hendak lewat keterusan Panama. Presiden Kennedy saat itu parno berat karena menyangka bahwa kapal laut itu membawa senjata nuklir yang akan diluncurkan ke Amerika. Kondisi pun makin memanas di wilayah tersebut, pihak Kuba makin sengit memerangi negara paman Sam. Insiden tersebut akhirnya membuat Edsel jadi luluh. Dia merasa percuma mempertaruhkan keselamatan negara hanya demi sebuah produk sarapan. Edsel pun datang menemui Marjorie untuk menyatakan bahwa dia akan berhenti memonopoli gula dari Puerto Rico. Dengan demikian, pabrik Post masih bisa mendapatkan jatahnya dan akan mengakhiri hubungannya dengan pihak Soviet. Meskipun pada akhirnya persaingan itu masih tetap akan berlangsung. Marjorie tidak akan berhenti untuk segera melaunching inovasi produk sarapannya. Di tengah rongrongan Turl Ravenscroft yang mendemo pihak Kellogg untuk memberikan perhatian lebih kepada para ambasador maskot produk, Edsel CS terus berusaha untuk menuntaskan proyeknya. Produk sudah kelar, kini giliran memberikan nama yang punya nilai jual. Kellogg menghubungi pihak advertising ternama dari kota New York untuk mengolah brand produk andalan mereka. Namun dari beberapa usulan itu, masih belum ada yang dirasa ngeklik dengan keinginannya. Mereka itu terkadang lupa bahwa Kellogg adalah sebuah perusahaan makanan buat bocil. Bo akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang sederhana, menanyai orang-orang terdekat mereka saja. Beberapa orang kemudian ditanyai, salah seorang diantaranya adalah para bocil penikmat jelly sisa pabrik. Bob dan Stan memberikan clue tentang produknya, Toaster Ready, Anytime Treat, Put on Plate, yang kurang lebih artinya bisa dinikmati kapan saja, tinggal taruh pada mesin toaster. Ketika bocah itu disuruh untuk mencicipi produk mereka, anak itu menjawab bahwa pastry yang baru ia cicipi rasanya sama saja dengan produk tetangga. Bob tidak mengindahkannya, produk mah bisa sama saja, yang membedakan dalam penjualan adalah brand dan image dari masing-masing produk tersebut. Masukan kemudian muncul agar mereka nggak overthinking dan mengambil saja dari apa yang ada di depan mereka. Akhirnya diambillah singkatan dari kalimat clue tadi yang mana menghasilkan nama Treat Pop. Dirasa cukup unik dan mudah untuk diingat dan diucap, mereka pun memutuskan untuk mengambil nama Treat Pop.
Eksperimen pun dilakukan pada penerapan nama Trade Pop dalam jingle iklan dan tampilan kemasan. Fix sudah, nama Trade Pop memang terasa enak untuk dijeplak dan dising-alongkan. Kini mereka tinggal mendapatkan pengesahan dari orang BPOM-nya Amerika sebelum produknya bisa mulai dipasarkan. Dalam kondisi para ambasador produk yang makin deras melakukan tekanan, pihak perusahaan Kellogg berusaha keras agar produknya segera mendapatkan izin tayang. Mereka, para model produk yang takut kehilangan job jika Trade Pop mulai dirilis, berusaha keras mencegah agar produk ini tidak jadi di-launching. Mike Pence, orang dari BPOM Amerika, datang ketika demonstrasi sedang terjadi di luar kantor Kellogg's. Trade Pop pertama yang hadir untuk diajukan ada dalam 4 rasa, strawberry, blueberry, gula merah kayu manis, dan apel kismis. Dengan dipimpin oleh Thor, para maskot itu datang menyerbu seperti kawanan gangster. Pada saat itu, pihak tetangga sendiri sudah duluan mendapatkan izin produk mereka yang dinamakan Country Square akan segera menghiasi display toko-toko. Namun sekeras apapun Thor dan kawan-kawan mendemo, mereka tidak bisa menghentikan Trade Pop untuk mendapatkan izin edarnya. Meskipun demikian, pada akhirnya para maskot itu tetap mendapatkan jobnya. Thor lanjut menjadi pengisi suara Tony the Tiger hingga akhir hayatnya. Muncul kemudian breaking news yang mengabarkan berita demo di kantor Kellogg's atas segera dirilisnya sebuah produk baru. Namun ketika menyebutkan nama produknya, Walter Cronkite membacanya terbalik menjadi Pop-Tarts. Sempat gusar, namun setelah dirasa-rasa, Pop-Tarts lebih dekat dengan ungkapan pop art, gelombang budaya seni usungan Andy Warhol yang saat itu sedang happening. Kadung diucap di muka umum dan bunyinya pun catchy pula, Kellogg's memutuskan untuk lanjut dengan nama Pop-Tarts. Semuanya jadi serba kebetulan. Demikianlah perang produk sarapan inovasi itu terjadi hingga ke jalanan ketika mobil box kedua perusahaan dulu-duluan untuk tiba di toko-toko. Edsel dan Bob tegang menunggu kabar dari orang marketing. Namun ternyata ketika mereka menerima laporan itu, senyum pun langsung mengembang di bibir keduanya. Pop-Tarts berhasil menang telak terhadap Country Squares, bahkan sangat telak. Mereka sampai kewalahan untuk melayani demand pelanggan. Semuanya tidak melulu urusan rasa, namun tampilan Pop-Tarts yang memang lebih ngepop dengan nama yang lebih cool ketimbang nama produk tetangga yang berkesan jadul yang menjadi pertimbangan dari para bocil untuk menyerbu bilik Pop-Tarts. Produk pertama yang dirilis itu adalah versi unfrosted, jadi masih bisa langsung dimakan. Demikianlah Kellogg lanjut menjadi penguasa bisnis makanan sereal dan sarapan, namun Marjorie Post tidak lantas ambruk atas kegagalan Country Squares. Post di bawah General Foods sukses dalam bisnis bidang makanan lainnya. Marjorie Post sempat menyandang predikat sebagai bisniswoman terkaya se-Amerika. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. No, it's me, Chuck. Steve blew up.